Pesanggrahan Pesona Jagat Alit di Gubuk Jenggolo Manik pada hari Senin tanggal 13 2022. Seperti apa dan bagaimana keadaan Pesanggrahan Pesona Jagat Alit 2 di dalamnya? Mari panjenengan akan saya ajak jalan-jalan masuk ke dalam Pesanggrahan Pesona Jagat Alit 2. Ada apa saja di dalamnya? Saya akan memperkenalkan satu persatu apa yang ada di dalam Pesanggrahan Pesona Jagat Alit ini. Di depan gapura masuk, kanan kirinya terdapat 4 buah patung patrap mematrapkan Wahyu Pancagaib. Ada patung harimau, ini patrap kunci, di atasnya patrap paweling, ini patrap singkir, di belakangnya patrap mijil, Taman Pesanggrahan, tempat di mana para peserta manekung atau gembleng melakukan pelatihan patrap samadhi. Duduk di kuning-kuning ini, di tempat kuning-kuning yang terdapat di antara taman Pesanggrahan ini adalah tempat duduk untuk melakukan pelatihan patrap samadhi yang dilakukan oleh para peserta manekung atau gembleng. Ini adalah toilet baru. Di atas toilet baru ini ada tempat di mana saya melakukan pekerjaan. Jadi di tempat itulah ketika saya melakukan pekerjaan. Loh, katanya Pak Web nganggur, ndak punya pekerjaan. Kok punya tempat kerja? Memangnya pekerjaan Pak Web apa? Pekerjaan saya adalah patrap samadhi. Dan ketika saya bekerja, artinya melakukan patrap samadhi, yaitu di tempat tersebut. Di bawahnya ada toilet dengan 4 pintu.
Di sini ada dapur umum. Sedangkan sebelahnya sana adalah toilet lama. Di situ adalah ruangan aula untuk wanita. Nah, ini aula wanita. Aula wanita ini mampu menampung sekitar 12 orang dewasa dan sekitar 3-5 orang balita. Kalau lebih dari 15 orang dewasa, di dalam rasanya lain, udah pengap, artinya tidak mampu menampung lebih dari 15 orang. Sedangkan di sini ada tempat mencuci. Ini tempat mencuci. Ini toilet 1, toilet 2. Toilet yang ketiga. Dan di sini toilet yang keempat. Toilet baru. Dan ini adalah bagian dari keluarga saya. Ada perkutut, ada jala kebo, jala uren, perenjak, dan ketilang. Ini juga gazebo mini, tempat para peserta manekung atau gembleng melakukan pelatihan patrap samadhi, dituntun secara langsung di tempat. Jadi ada yang duduk di kotakan-kotakan ini, ada juga yang di situ di gazebo mini ini, dan yang ini taman air. Di sini juga ada bagian dari keluarga saya, dari bangsa ikan koi, dan di belakangnya sana ada ikan lele. Taman air ini sengaja saya sediakan, saya buatkan khusus untuk membantu pelatihan patrap samadhi agar supaya lebih mudah mencapai hening, mencapai nang neng ning nung. Dikarenakan ada suara gemericiknya air.
ini adalah tempat di mana saya istirahat. Nah, di sini juga ada bagian dari keluarga saya, dari bangsa burung apa ya, lovebird, burung lovebird. Di atasnya ada deruk, ada burung deruk. Jadi tempat duduk pelatihan Patrap Samadhi saya buatkan sampai di sini, sampai ke belakang. Ada sekitar 20 tempat. Dan ini mungkin banyak yang penasaran, ini tempat apa itu Pak Web? Ini adalah tempat punden. Itu adalah punden milik saya atau punden pribadi saya. Ada apa di dalamnya Pak Web? Perkenalkan kepada kami dong. Oke, ini punden milik saya tentang masa lalu. Kita masuk ke dalam. Ya, ini dia. Di dalam punden ini terdapat 2 makam atau 2 kuburan. Dan keduanya ini adalah makam atau kuburan masa lalu saya. Yang satu adalah makam atau kuburan, tapi ini sebenarnya tidak bisa disebut makam atau kuburan ya, lebih tepatnya adalah punden. Yang satu adalah punden Jakatolos, masa lalu saya yang lahir pada hari Rabu Pon tanggal 13 bulan 8 tahun 1959. Nama masa kecil saya yang penuh dengan lika-liku penderitaan, dari perlakuan dunia yang nyaris tidak pernah adil kepada saya, dan itu saya anggap sudah mati sekitar tanggal 13 bulan 8 tahun 1999. Dan di sampingnya ada makam Santoso yang lahir pada tanggal 13 bulan 8 tahun 1975. Santoso adalah masa remaja saya, masa remaja yang begitu kelam, begitu hitam, begitu
itu rusak, dan itu sudah saya anggap meninggal pada tanggal 13 bulan 8 tahun 1990-an. Dan yang ada saat ini adalah Toso Wijaya, masa di mana saya menemukan jati diri atau dewasa, mengalami kedewasaan hidup. Itu pun sudah saya anggap sebagai masa lalu. Masa lalu yang sangat mencekam dan menyedihkan. Jadi yang ada sekarang adalah Wong Edan Bagu, manusia merdeka bareng Gusti, yang sedang mengabdikan raga, jiwa, dan hidupnya kepada sesama makhluk hidup yang ingin manunggal dengan Tuhannya. Itulah 2 punden milik saya yang saya letakkan di belakang tempat di mana saya beristirahat. Dan di sini ada ruangan pelatihan, berlatih patrap samadhi di dalam ruangan. Jadi ketika keadaan tidak mendukung seperti hujan, patrap samadhi di luar ruangan kan tidak nyaman, maka pelatihan patrap samadhi dilakukan di dalam ruangan, yaitu ruangan ini. Ruangan patrap samadhi tersebut mampu menampung sekitar 18-20 orang. Dan ini adalah aula untuk lelaki. Di dalam aula ini, para peserta manekung atau gembleng laki-laki beristirahat. Aula laki-laki ini mampu menampung sekitar 20 orang dewasa. Kita masuk ke dalam.
di sini ruangan atau tempat di mana saya berbicara, membicarakan wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku bersama para kadang kinasih setiap hari ataupun setiap malam. Di sana dapur, tempat cuci piring, dan toilet lama. Sedangkan samping itu adalah rumahnya Mbah Min. Itulah yang ada di dalam pesanggrahan pesona jagat alit. Terkait ini, kesadaran saya tergugah untuk mempertahankan pesanggrahan pesona jagat alit ini sebagai satu-satunya tempat aman, nyaman, dan gratis bagi siapapun yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang apa dan bagaimana wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku. Di dalam mengenal jati diri, mengkaji kesadaran rasa cinta, kasih sayang, romo, dan mempraktekkannya. Jalan yang ada saat ini bukan jalan yang sebenarnya. Ini adalah tadinya adalah jalan setapak. Jalan setapak tempat warga setempat berlalu ketika beraktivitas ke kebun mereka masing-masing. Namun atas kebijaksanaan perangkat desa, saya diizinkan untuk menggunakan
jalan setapak ini. Kemudian saya buatkan jembatan dan saya cor ke sana sehingga motor bisa masuk ke sini. Jadi bisa dibilang ini karena bukan jalan yang sebenarnya atau bukan jalan yang seaslinya, bisa dikatakan ini adalah jalan alternatif sementara. Lalu di mana jalan pesanggerahan yang sebenarnya, nanti akan saya tunjukkan. Dan karena itu saya membuat konten video ini. Ini tanah desa, dan itu saya sewa, dan saya tanami jagung sebagai sarana olahraga agar supaya bisa mengeluarkan keringat. Lah jalan sementara yang dipinjamkan oleh perangkat desa kepada saya ini nembusnya ke jalan desa ini. Sampai ke jalan desa ini. Ini jalan RT 4 RW 1 Dukuh Ledok Kulon, Desa Bilangrejo, Kecamatan Juwangi. Di sana tempat parkir mobil saya. Nah, di sini mobil saya parkir. Ini mobil saya, itu rumahnya kadang kita Bapak Naryo, dan menjadi tempat parkir sementara bagi para peserta manekung atau gembleng yang membawa kendaraan sendiri. Tapi kalau motor bisa masuk dan parkir di depan pintu gerbang pesanggerahan. Ini hanya sebuah pelataran rumah di pedesaan. Jadi kalau ada peserta gembleng 10 orang, dan 10 orang ini membawa kendaraan pribadi sendiri-sendiri, ya ndak bisa parkir di sini. Ini paling hanya bisa nampung 3 mobil saja. 3 mobil aja tuan rumah itu sudah kesulitan masuk, kendaraan motornya kesulitan masuk. Jadi kalau mereka membawa kendaraan sendiri-sendiri, ya parkirnya numpang di depan rumah-rumah warga. Karena Pesanggerahan Pesona Jagat Alit belum punya tempat parkir. Jalannya saja masih jalan sementara, yaitu menggunakan jalan setapak milik warga ketika melakukan kegiatan di kebun. Nah, dengan terbuatnya konten video ini, saya bermaksud satu, memperindah, memperluas Pesanggerahan Pesona Jagat Alit agar sampai kapanpun menjadi satu-satunya tempat belajar paling aman, nyaman, dan gratis bagi siapapun yang ingin mengenal diri agar dapat manunggal dengan Tuhannya dengan metode mengkaji dan mempraktekkan apa serta bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku.
tanah desa yang saya sewa tadi luasnya sampai di sini. Lah, jalan pesanggrahan yang asli, yang sesungguhnya adalah di sini. Di sini jalan pesanggrahan yang sesungguhnya. Namun dikarenakan ini ada sungai, maka harus dibuatkan jembatan. Jembatan seperti ini, jembatan cor seperti ini, agar supaya mobil bisa masuk. Parkirnya nanti di samping pesanggrahan. Jadi sebelah situ dibuatkan pondasi seperti ini, kemudian dibuatkan jembatan seperti ini. Di sana jalan ke Dukuh Jenggolo dan Ororombo. Nah, jembatan seperti ini jembatan jalan desa. Sedangkan jalan menuju ke pesanggrahan adalah di samping jembatan ini. Nah, ini di sampingnya. Di sampingnya artinya di sini harus dibuatkan jembatan yang seperti ini. Setidak-tidaknya seperti itu. Itu jalan menuju ke rumah. Nah, di samping ini jalan jembatan. Jalan, lebar jalan sekitar 2,5 meter sampai 3 meteran lah. Setelah jembatan cor jadi, baru dilakukan uruk, karena tanahnya tidak begitu rata, jadi harus diuruk dulu. Diuruk menggunakan sirtu lurus ke sana. Ini sekitar 2,5 meter atau 3 meteran. Jadi mobil bisa masuk dengan leluasa, dengan aman. Lurus ke sana, kemudian belok ke kanan sedikit, kemudian lurus. Belok ke kanan ini sedikit. Nah, mulai dari sini lurus. Jadi ada beberapa pohon jati harus ditebang di sini. Ini lurus, itu kan kelihatan ya. Lurus. Nah, ini jalan yang sebenarnya. Lebarnya sekitar 2,5 meter sampai 3 meter. Nah, jalan ini nantinya dicor atau dipaving. Namun sebelum dicor atau dipaving harus diuruk dulu sampai ke sana. Ini jalan yang sebenarnya. Jalan ini apa? Jalan ini tanahnya milik sanggrahan, jadi kita bisa ngambil dan menggunakannya di sini. Lurus ke sana. Kita ambil di ujung sana. Nah, tadi jalan itu nembusnya ke sini. Sampai di sini. Jadi lurus dari sana sekitar 2,5 meter
2,5 atau 3 meter. Nah ini nembusnya sampai di sini. Nah dari sini, nah di sini nanti akan saya buatkan gapura lagi, gapura yang asli, bukan gapura alternatif ya, gapura asli Pesanggerahan. Nah adanya di sini. Jadi pohon kelapa ini akan ditebang nantinya. Jadi jalan nembus di sini. Dan di sini adalah tempat parkir. Sini tempat parkir. Cukup luas lah. Ini mampu menampung sekitar 15 sampai 20 mobil, mampulah sini. Jadi nanti tanahnya diuruk dulu dengan sirtu agar supaya rata. Setelah rata baru dipaping atau dicor. Dipaping atau dicor sampai rata. Jadi di sini nanti tempat parkir mobil, tempat parkir motor, semuanya di sini. Sampai ke sana. Lah, ini di depan ini tanah milik Pak RT 4 Dukuh Ledok Kulon, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi. Nah tanah ini inginnya yang memiliki tanah ini, inginnya tanah ini jadi milik saya. Jadi intinya tanah ini ditawarkan kepada saya, dan saya memang entah apa kata Romo nanti. Kalau tanah ini menjadi milik saya, maka pembangunan Pesanggerahan nanti akan saya perluas hingga ke sini. Jadi Pesanggerahan lama itu hanya berfungsi untuk menerima pendatang baru atau peserta manekung atau peserta gembleng yang baru datang. Itu penerimaannya di Pesanggerahan yang lama. Atau ada kunjungan dari Kadang sana atau siapapun, itu penerimaannya di aula yang lama. Nah sedangkan laku manekung atau laku gemblengnya itu di Pesanggerahan yang baru nantinya, yang dalam perencanaan akan saya bangun di sini. Jadi nanti di sekelilingnya dipagar, kemudian saya buatkan aula lelaki, aula perempuan, plus masing-masing dengan toiletnya. Kemudian nanti tempat saya beristirahat juga akan berpindah ke sini, terus tempat saya bekerja juga akan pindah di sini, dan nanti ya itu masih nantinya. Namun yang pasti sampai kapanpun saya akan berusaha untuk mempertahankan Pesanggerahan Pesona Jagat Alit ini sebagai satu-satunya tempat belajar yang aman, nyaman, serta gratis bagi siapapun yang mau bertobat, mau mengenal diri, mau mengkaji diri, mau mempelajari dan mempraktekkan Wahyu Pancalaku gaib dan Wahyu Pancalaku. Selebihnya saya akan melakukan sedikit pembicaraan terkait tentang konten video kali ini. Ini apa namanya, poro kadang kinasi saya yang sudah selesai manekung atau sudah selesai gembleng itu kan jumlahnya ribuan ya, ada ribuan jumlahnya dari berbagai macam penjuru dunia, bisa saya katakan seperti itu. Lah, untuk
memperindah, merawat, memperluas pesanggrahan ini, mulai dari membuat jembatan di sana tadi, sampai jalannya, sampai tempat parkirnya. Pesanggrahan Pesona Jagat Alit membutuhkan uluran tangan panjenengan. Jadi dari ribuan para kadang kinasih saya yang sudah selesai manekung, yang sudah selesai gembleng, itu kalau semuanya memberikan bantuan untuk pesanggrahan Pesona Jagat Alit ini, saya rasa lebih dari cukup. Bahkan mungkin tanahnya Pak RT itu bisa terbeli, sehingga nanti pesanggrahan Pesona Jagat Alit bisa atau mampu menampung peserta manekung atau peserta gembleng dengan jumlah ratusan orang. Jadi saya minta tolong kepada para kadang kinasih saya yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, yang nyimak video ini, untuk menyampaikan salam hormat saya kepada kadang lainnya yang sudah selesai manekung dan sudah selesai gembleng, yang belum mengetahui video ini. Sampaikan salam hormat saya bahwasanya pesanggrahan Pesona Jagat Alit ini membutuhkan bantuan untuk pembangunan jembatan dan jalan serta tempat parkir, sehingganya kalau ada peserta manekung atau gembleng yang membawa kendaraan sendiri, membawa kendaraan pribadi, itu parkirnya ndak numpang di terasnya warga setempat. Jadi nggak malu-maluin, kasihan, ngerepotin warga setempat. Jadi nanti parkirnya di sini. Ini luas sekali, ini mampu menampung mobil sekitar 20 atau 15 atau 20 kendaraan, bisalah plus motor sampai di sini. Jadi pembangunan pesanggrahan kali ini adalah jembatan, jalan, dan tempat parkir. Selebihnya nanti tanah plus pembangunan di dalamnya. Jadi saya ingin para kadang yang sudah selesai manekung atau sudah selesai gembleng. Kalau kadang yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, itu kan sudah tahu tempat ini, pesanggrahan Pesona Jagat Alit itu tempatnya di mana, situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana, kan sudah tahu. Kalau kadang yang belum manekung, belum gembleng, kan belum tahu. Namun kalau ada kadang yang belum manekung atau belum gembleng, tergugah kesadarannya untuk ikut berpartisipasi untuk membangun pesanggrahan Pesona Jagat Alit ini, ya jangan tolak, kita harus menerima, karena itu bentuk atau wujud kesadaran rasa cinta kasih sayang beliau terhadap tempat belajar bersama kita ini. Sedangkan untuk untuk pengumpulan bentuk bantuan nanti bisa dikumpulkan melalui satu orang satu, misal di satu wilayah seperti Jakarta gitu ya. Nah, di Jakarta ini ada satu orang yang menjadi pengumpul gitu ya, pengumpul bantuan dari poro kadang lainnya. Nah, nanti kalau bantuan dari poro kadang lainnya sudah terkumpul, kemudian dikirim ke rekening, dan untuk nomor rekeningnya silahkan klik judul video ini. Nanti kalau judul video ini sudah diklik, nanti di bawahnya akan muncul terlihat tulisan-tulisan, termasuk tulisan tentang nomor rekening bank yang bisa dijadikan tempat pengiriman bantuan dari poro kadang. Nah, dengan ini
Dengan amat sangat hormat, saya mengucapkan banyak terima kasih dan tetap teguh rahayu selamat untuk kita semua. Serta tercerahkan.